Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini tema kita itu adalah tentang tahun baru ya, tahun baru yang merayakan. Aku ucapkan Happy New Year's buat teman-temanku semuanya, khususnya Capricorn ya, yang lagi mendengari dengan aku ini. Semoga selalu bahagia, sehat, dan selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya. Oke, amin. Baik tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya ya. Baik Capricorn, kita akan coba lihat di sini. Ya mungkin aku pengen buat judulnya itu waspada. Tahun baru akan banyak energi baru yang bermunculan ya. Seperti apakah itu energi-energi yang muncul? Kita akan coba bahas di sini. Tapi Capricorn ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi dengan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Capricorn, kita akan salah kartunya. Waspadalah, tahun baru akan banyak energi-energi baru yang bermunculan. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Dan ingat, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, wow, tuh kan, udah ada aja muncul energi negatif di sini. Kita akan coba lihat jika kamu memfokuskan seseorang secara otomatis, energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. Baik, buat Capricorn, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu aku lihat ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada kartu Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Capricorn, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya, Capricorn. Oke, baik. Kita akan coba lihat dari bottom of the deck. Ini menggambarkan Pack of Wands ya. Mungkin di awal tahun ini ya, di tahun baru ini mungkin kamu disarankan untuk memfokuskan kepada sesuatu goalnya kamu ya, karena di sini ada Pack of Wands. Arti kata kamu itu perlu sebuah tindakan untuk sesuatu hal yang memang sudah menjadi tujuan dari hidup kamu. Contoh mungkin kamu, aku kayak pengen di tahun ini itu aku sukses gitu loh. Jadi yang membuat kamu sukses itu dari bidang apa? Pekerjaan kah? Bisnisnya kamu kah? Ya, ataupun yang lainnya. Jadi harus kamu fokuskan dulu ke sana. Satu persatu harus kamu fokuskan. Tidak bisa kamu, oh aku kerja ini, terus ambil lagi ini gitu ya. Intinya banyak waktu yang terbuang nantinya dan kamu tidak akan fokus. Boleh jika kamu misalnya udah kayak berhasil banget gitu ya, udah sukses, kamu bisa buka cabang perusahaan di sini, di kota ini, di kota itu gitu. Nah, sekarang mungkin bagi kamu yang pemula, bagi kita yang mungkin sering jatuh bangun ya, fokuskan dulu kepada apa yang menjadi tujuan kamu. Jika kamu punya keinginan, punya tujuan untuk membuka usaha, nah pelajari dulu usaha apa yang kamu lakukan, akan kamu bangun gitu loh. Kalau dalam suatu pekerjaan, nah di suatu perusahaan misalnya kamu bekerja, kamu fokuskan dulu di sana. Fokuskan apa yang menjadi job desk-nya kamu, apa yang menjadi kewajiban kamu di situ. Lakukanlah, kerjakan. Ya, sesuai dengan alur dan jalannya. Maka di situ nanti kamu akan menemukan apakah ada jenjang karir di sana, apakah kualitas kamu itu akan memadai untuk kamu naik jabatan, ya. Semoga aja di tahun ini saat kamu mau fokus ke sesuatu, maka apa yang menjadi goal kamu itu akan terwujud. Ya, sama halnya dengan cinta. Jika memang cinta kamu, ya kamu mungkin memanifestasikan sebuah cinta lah ya. Anggap kamu di sini seorang yang single. Aku itu butuh seseorang yang baik. Aku itu butuh seseorang yang benar-benar pengertian, menghargai aku, sayang sama aku. Oke, kita tidak juga muluk-muluk ya. Semua orang pasti mau seperti itu.
Apalagi ditambah bonus-bonus yang ganteng, cantik, kaya gitu ya. Siapapun pasti akan mau. Nah, jadi bagaimana cara memfokuskannya? Jadilah kamu seseorang pribadi yang baik, ya. Rubah mindset kamu, rubah sikap kamu yang dulu kamu anggap itu kekanak-kanakan. Jadilah kamu seorang yang dewasa, orang yang bijak gitu loh, ya. Namanya kita manusia pasti ada hal-hal buruk dalam diri kita. Tapi bagaimana cara kita untuk menonjolkan hal-hal yang positif dalam diri kita sehingga hal-hal buruk itu akan tertutupkan. Nah, jadi di tahun baru ini mungkin kamu lebih memfokuskan apa yang menjadi goalnya kamu, ya. Apalagi mungkin, di tahun-tahun sebelumnya itu banyak energi-energi negatif, banyak hal-hal yang menyakitkan bagi kamu ya, banyak hal yang membuat hidup kamu itu berantakan ya, tapi pada akhirnya semua itu mungkin akan bisa terselesaikan oleh kamu, ya. Nah, ya itu ya, bahkan ya mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu kayak pernah sempat kamu ingin menyerah dengan keadaan, tapi ya namanya, kayak kita manusia itu kita kita itu punya kekuatan yang mungkin super gitu ya. Terkadang kita tidak menyadarinya. Bertahannya kamu itu ada satu kekuatan yang cukup luar biasa. Nah, dan akhirnya kamu sampai di titik ini sekarang. Di titik dimana kamu harus memfokuskan. Itulah di tahun 2024 ini kamu harus fokus karena akan banyak ancaman-ancaman, akan banyak energi-energi negatif yang akan kamu temui nantinya. Karena hidup itu selalu pasti akan ada masalah yang datang. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah itu, nah itu yang terpenting. Oke. Oh, di kartu pertama aja udah muncul di Nine of Swords. Ibarat kata ini ada 9 pedang. Ya. Ini menggambarkan suatu pemikiran kamu. Mungkin saat ini itu juga termasuk pikiran negatif ya, hal-hal negatif yang datang, energi negatif yang benar-benar kayak menghantui diri kamu. Ya, mungkin ada ketakutan di sini. Ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ya, ada kegalauan di sini ya. Banyak yang kau pikirkan. Ya, seandainya mungkin aku fokus nih kepada suatu hal gitu ya. Apakah nantinya aku akan berhasil gitu. Jadi itu pikiran kamu ke sana karena kamu itu pernah terjadi di masa lalu itu kayak stuck di keuangan, bangkrut dalam menjalankan suatu usaha gitu ya. Jadi kayak ada rasa ketakutan kamu lagi ke depan. Nah, ini juga sebuah energi negatif ya, energi negatif yang datang adalah sebuah ancaman bagi kamu ini. Nah, tetapi saat kamu fokus, ini tidak akan kamu rasakan, ya. Pikiran-pikiran seperti ini tidak akan kamu rasakan. Jadi mulailah fokus kepada apa yang menjadi goalnya kamu, oke? Itu yang terpenting di sini. Dan kedua ada kartu The Fool. Ya, secara otomatis tahun baru itu adalah kehidupan baru bagi kamu. Ada kartu The Fool. Kamu mungkin ada yang ingin menikah di sini, mungkin ada yang ingin melangsungkan pestanya gitu ya atau menikahnya ya. Mungkin di sini banyak gangguan ya. Banyak gangguan karena di sini The Fool ini disarankan kamu berhati-hati karena nantinya akan banyak godaan di sini. Godaan itu seperti apa? Orang ketiga kah? Mantan kah? Atau teman-teman yang kayak menghasut ya. Karena mungkin banyak di antara mereka-mereka itu kayak nggak suka melihat kamu bahagia. Kamu beruntung sekali ya. Jadi orang itu akan mengatakan seperti itu. Dengan beruntungnya kamu, dengan suksesnya kamu, dengan bahagianya kamu, membuat orang-orang yang benar-benar kayak ada yang ya punya pikiran negatif ya dia nggak senang gitu loh, nggak bahagia melihat kamu bahagia. Justru mungkin dia ingin menghancurkan kehidupan kamu selanjutnya. Itulah keinginannya dia. Jadi ini benar-benar kayak harus berhati-hati. Di mana mungkin kamu yang ingin menikah di sini, itu pasti akan banyak cobaan. Dalam masa pertunangan aja, itu cobaannya luar biasa. Ya mungkin di situ kita diuji cinta kita. Nah, lulus nggak kamu dengan ujian itu? Nah, itu yang mungkin terpenting. Jadi sebelum kamu bertindak, melakukan apapun, pikirkan terlebih dahulu. Misalnya ada energi orang-orang ketiga nih yang muncul ke hadapan kamu. Kau pikirkan bahwasanya calon kamu ini itu dia adalah orang yang baik. Orang yang bisa benar-benar kayak selalu ada buat kamu gitu loh. Udah banyak pengorbanan yang dilakukan. Ingat pengorbanannya. Jangan hanya gara-gara seseorang yang rayuan mautnya itu muncul sehingga membuat kamu kelepek-kelepek gitu ya, sehingga kamu melupakan seseorang yang begitu berharga. Jangan sampai. Nah, itu sudah cobaan ya. Satu kartu The Fool ini intinya harus berhati-hati, waspada kamu. Oke, ini dia.
waspadalah kamu dengan energi-energi yang mungkin akan datang, karena pasti akan ada godaan, pasti akan ada godaan. Jadi, bagaimana cara kamu untuk mengatasinya itu yang terpenting ya. Oke, di sini ada King of Cup. Nah, ternyata kamu ataupun dia ya benar-benar kayak memiliki perasaan cukup besar dan kamu berhati-hati sekali dalam menjaga perasaan itu. Ya, semoga energi-energi negatif ini tidak akan mengganggu kehidupan kamu, baik itu kehidupan percintaannya kamu ataupun kehidupan finansialnya kamu. Karena hidup kita ini selalu tentang percintaan, finansial, usaha, karir dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, ini juga ada devil yang aku katakan tadi. Energi negatif akan selalu bermunculan. Mungkin tadi dalam hal percintaan, sekarang kita baca dalam mungkin dalam hal pekerjaan. Di mana mungkin dalam suatu pekerjaan itu kamu terlihat orang yang berkualitas. Mungkin atasan kamu sayang sama kamu selalu diprioritaskan, kamu itu orang yang kayak ya sangat dihargai ya. Justru itu menimbulkan rasa kecemburuan dari teman-teman sekantor, teman-teman di sekeliling kamu. Kok bisa ya dia seperti itu? Padahal dia kan anak baru gitu loh. Baru aja kerja 5 tahun gitu ya. Terus kok sombong banget gitu. Nah, itu terkadang membuat orang-orang iri. Karena di dalam dunia pekerjaan, di dunia perusahaan, itu pasti akan banyak orang-orang yang iri. Itu sudah kodrat, sudah hukum alamnya seperti itu. Nah, tetapi itulah yang perlu kamu waspadai. Jika ada orang-orang seperti itu, ya batasi diri kamu. Karena pasti akan banyak orang-orang toksik di sekeliling kamu. Tapi tergantung kamu, bisa nggak kamu mengatasinya. Karena jika tidak, ini ada kendala dari segi keuangannya kamu. Ya, ada Five of Pentacles. Karena mungkin ada juga beberapa dari Capricorn dengan masalah-masalah yang kamu hadapi, dengan ketakutan kamu, dengan rasa kekhawatiran kamu, ya kamu menjadi tidak fokus dan akhirnya ya stuck di keuangan kamu. Jangan sampai kamu menderita karena sesuatu ini, gitu. Ya. Oke, nah itu Capricorn. Kita akan coba lihat dengan kartu oracle apakah selanjutnya tentang keadaan kamu ataupun energi-energi yang muncul nantinya. Oke. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu ya yang akan menikah atau banyak orang yang menawarkan komitmen sama kamu di sini. Aku ada kartu The Fool ya. Tapi itu yang aku katakan berhati-hatilah. Berhati-hatilah dalam memilih seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan kamu. Karena apalagi selama ini mungkin kamu ibarat kata itu orang yang mapan, orang yang kaya raya ya. Kamu mungkin jarang bergaul-gaul mungkin dengan kelas menengah ke bawah. Nah, di situ mungkin kamu tidak menyadari kalau seseorang itu ya dia akan tulus sama kamu. Seperti memang ada perbedaan di sini. Ya intinya berhati-hati aja karena tidak satu atau dua ya yang mendekat, tapi banyak yang akan mendekat ke kamu. Jadi kamu harus bisa menilai nih, memilih di mana di antara mereka-mereka itu membuat kamu nyaman. Oke. Capricorn. Kita akan ambil 3 kartu di sini buat Capricorn. Ya, semoga aja kamu bisa waspada, berhati-hati dalam bersikap dan memilih. Nah, ini ada fleksibel. Kamu juga termasuk orang yang begitu sangat fleksibel. Kamu itu orang yang benar-benar kayak apa ya? Kamu orang yang berkomitmen. Kamu itu orang yang benar-benar kayak punya prinsip dalam hidupnya, ya. Karena aku merasakan kamu itu adalah seseorang yang ditakdirkan sendiri gitu loh. Sendiri itu apa? Tidak punya orang tua, mungkin orang tua kamu sudah pergi, meninggalkan kamu selamanya, atau memang kamu di sini kondisi yang kerja di luar negeri. Kamu merasa sendiri di sini. Kamu jangan takut ya, jangan takut karena nantinya ya ada seseorang nantinya yang akan mulai mendekat ke kamu. Dan itu mungkin bisa dijadikan kita hanya berteman gitu loh. Kita saling terkait, saling terikat gitu. Ya, ini yang mungkin dia akan rasakan nantinya. Dan seseorang ini nantinya ya dia akan sangat ketergantungan sama kamu. Karena udah terbiasa ya kamu berbuat baik kepada dia, ya. Jadi sehingga akhirnya kamu melihat deep knowing, sehingga kamu melihat ya bahwasanya oh, ternyata kita tuh banyak persamaan ya. Nah, itu. Makanya mungkin dengan persamaan itu kamu dengan dia akhirnya akan menikah. Tetapi tetap ada energi-energi negatif. Entah hasutan-hasutan dari teman-teman ataupun siapa itu. Intinya itu memang kiriman atau skenario yang Tuhan berikan kepada kita dan kita harus menjalankan dengan baik. Baik nggak kita? Walaupun nantinya di atas meja makan gitu itu kayak ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Nah, mungkin sesuatu yang kau benci lah gitu. Dimana mungkin kamu fobia dengan itu. Lalu mungkin kamu merasa kayak, wah, aku marah-marah gitu loh. Jadi
Itu yang bisa aku katakan di sini, di mana, kamu itu benar-benar kayak udah mampu sih untuk mengatasi semuanya, ya, aku lihat seperti itu. Karena kamu itu mungkin ditempa menjadi orang yang kuat, orang yang sukses ya, karena kamu itu pekerja keras kalau aku lihat. Capricorn di sini adalah orang yang tegas dan bekerja keras. Dan jika dia punya ide, nah Capricorn ini akan selalu akan dia akan punya prinsip dari hidupnya dia bahwasanya aku bisa gitu loh. Aku harus bisa gitu. Itu yang aku rasakan di sini. Ya, Capricorn. Dan aku juga melihat di sini ada lack up, ada deep knowing ya. Arti kata apa yang kamu lihat ya, semoga itu akan menjadi kenyataan. Hal-hal yang bahagia-bahagianya. Oke, buat Capricorn. Nah, mungkin itu ya, energi-energi negatif itu kamu harus benar-benar waspada. Kamu jangan merasa orang-orang yang datang itu semuanya pada baik-baik, enggak gitu loh. Ada di antara mereka-mereka nantinya yang merasa butuh kamu itu kayak untuk mencari kenyamanan, butuh kamu itu hanya untuk materi gitu ya. Intinya banyak hal yang kepentingan dia di sini. Ya, kamu harus benar-benar bisa memahami hal itu. Oke, buat Capricorn. Nah, mungkin itu bisa aku sampaikan buat Capricorn. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya Capricorn. Sampai ketemu lagi. Dadah.